menjumpai bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ampunan dan penuh dengan keberkahan. Dan alhamdulillah kita sampai di hari yang ke-9 dan sekarang adalah sholat tarawih malam yang ke-10. Semoga kita semua bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan sukses, artinya sholatnya, ibadahnya, puasanya dan semuanya bisa kita lalui bersama. Kedua kalinya sholawat salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, dan semoga kita semua menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kultum malam ini, yaitu malam yang ke-10 bulan Ramadan 1441 Hijriah, kita akan membawakan mengenai kisah sukses Abdurrahman bin Auf. Nah, siapa Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf itu yaitu salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi yang beliau itu adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Bayangin. Nah, beliau adalah sahabat Rasulullah yang paling kaya raya di zamannya. Jadi beliau ini adalah saudagar yang paling kaya raya, tapi teladannya luar biasa. Makanya saya berdoa semoga kita semua termasuk anak-anakku semuanya di sini bisa meneladanin kisah apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Jadi saking dermawan dan kayanya Abdurrahman bin Auf ini, sampai-sampai beliau bilang, seandainya aku mengangkat batu di bawahnya, aku akan menemukan emas dan perak. Jadi sampai-sampai apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf itu, istilah orangnya, begini jadi duit, begini jadi duit, apapun bisa jadi duit. Jadi pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi pada saat itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, mengajak sahabat-sahabat beliau termasuk Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi kaum muhajirin dengan kaum ansor. Kaum muhajirin itu siapa? Kaum muhajirin adalah orang-orang dari Mekah dipertemukan atau dipersaudarakan dengan kaum Ansor, dengan orang-orang kaum Ansor. Nah, pada saat itu Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan orang paling kaya di Madinah, yaitu yang bernama Sa'ad bin Rabi. Jadi orang yang paling kaya di Madinah. Jadi Abdurrahman bin Auf dari Mekah hijrah ke Madinah itu semua hartanya ditinggal. Dia tidak membawa apa-apa, tapi karena beliau itu sudah punya mental orang kaya, mental orang sukses. Nah, saya berharap nanti anak-anakku semua pun juga mencontoh nih, menjadi mental orang sukses itu orang yang tidak butuh harta, tapi nanti harta yang akan datang sendiri. Jadi beliau begitu dipersaudarakan dengan orang Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi. Orang itu kaya raya, punya harta banyak, bahkan punya istri sampai 4. Nah, Abdurrahman bin Auf ditawarin, "Hei saudaraku, kalau kamu mau ambil separuh dari hartaku dan pilih istriku yang mana yang kamu pilih, nanti saya cerai untuk kamu." Itu kata si Sa'ad bin Rabi karena dipersaudarakan tadi. Tapi apa jawabannya Abdurrahman bin Auf? "Saya tidak perlu hartamu dan juga tidak perlu istrimu. Cukup tunjukkan saya pasar ada di mana." Jadi Abdurrahman bin Auf tidak punya apa-apa. Pergi ke pasar, pulangnya sudah bawa sekarung beras. Kenapa? Karena mentalnya mental pengusaha. Jadi mental pengusaha itu nggak perlu dikasih modal, nggak perlu dikasih ini, cukup tunjukkan pasar, maka pulangnya sudah membawa beras. Jadi kalau punya mental kaya itu seperti itu. Nah, pernah juga Siti Aisyah radhiyallahu pada saat setelah Rasulullah meninggal, beliau melihat Abdurrahman bin Auf
pulang dari berdagang itu membawa 700 ekor unta. Itu suara gemuruh, suara siapa itu? Kata, wah itu suara perdagangan, suara unta-untanya Abdurrahman bin Auf, kata sahabat yang lain. Nah, Siti Aisyah cerita, bilang bahwa dulu aku pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Nah, akhirnya sahabat mendengar cerita Siti Aisyah radhiyallahu, diceritakan kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf nangis senangis-nangisnya dia menemui Rasulullah. Siti Aisyah. Tapi waktu itu Rasulullah sudah meninggal. Akhirnya 700 unta itu semua sama isi-isinya disedekahkan semuanya. Sedekahkan kepada warga Madinah. Jadi yang dimaksud dengan data masuk surga dengan merangkak itu karena saking banyaknya hartanya, akhirnya harus dihitung, dihisap satu persatu hartanya. Jadi bukan berarti ke surganya merangkak, karena saking banyak hartanya dia harus dihitung satu-satu. Jadi orang yang memiliki harta itu harus hati-hati, didapatnya dari mana, dipakainya untuk Apa? Untuk apa? Jadi meskipun dapatnya halal pun, kalau nanti dipakainya tidak sesuai dengan ini, nanti juga akan dihisab sama Allah. Nah, saking dermawannya Abdurrahman bin Auf itu sampai-sampai sepertiga dari hartanya itu dipinjamkan kepada seluruh penduduk Mekah. Jadi penduduk Mekah itu saking senengnya sama Abdurrahman bin Auf, itu yang punya utang, yang punya ini pinjam sama beliau, karena beliau itu hartanya selalu melimpah ruah. Nah, sepertiganya itu dipakai untuk bayarin utang-utang. Jadi yang punya utang datang sama beliau dikasih, yang punya utang datang beliau dikasih. Nah, sepertiganya lagi dibagi-bagikan. Jadi dibagikan habis, dibagikan datang lagi, sampai-sampai pengen jadi miskin dengan pernah dengar ceritanya tentang kurma busuk. Jadi sampai pengen beliau itu miskin, akhirnya mau bukannya tadi miskin tapi malah jadi tambah kaya raya. Gimana? Jadi pada saat itu di zaman di Madinah itu ada hujan, jadi kurmanya itu menjadi busuk semua. Nah, pada saat itu Abdurrahman bin Auf, nah ini kesempatan ini biar saya bisa jadi miskin. Semua kurma-kurma busuk yang ada di Madinah itu dibeli semua sama, hampir separuh dari hartanya Abdurrahman bin Auf itu untuk membeli kurma yang busuk ini. Alhamdulillah nih, pasti saya jadi miskin, dibeli kurma yang busuk disimpan di gudang. Tidak berapa lama ada penguasa dari Yemen, ternyata di sana itu terjadi wabah penyakit, di mana wabah penyakit ini bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Akhirnya mengutus utusan untuk pergi ke Madinah mencari kurma busuk. Siapa yang bisa mendapatkan kurma busuk maka akan dibayar 10 kali lipat. Nah, akhirnya semuanya nunjuk itu ada di gudangnya Abdurrahman bin Auf. Jadi akhirnya nggak jadi miskin, malah tambah kaya. Yang tadinya separuh hartanya buat beli kurma busuk, akhirnya malah berlipat jadi 10 kali lipat. Pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab itu pun beliau waktu mau meninggal, mau mengangkat 6 orang sahabat, kalau nanti sesudahku pilih dari 6 sahabat ini untuk menjadi penggantiku. Nah, semua menunjuk ke Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman nggak mau, meskipun beliau kaya raya, ditunjuk sebagai khalifah, beliau nggak mau. Mending daripada saya dipilih jadi khalifah, mending ditusuk leher saya sampai tembus, karena beliau sangat takut untuk menjadi penguasa. Jadi beliau ini tidak gila sama kekuasaan. Jadi apa yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf, salah satunya membagi 500 kuda untuk perang jihad. Waktu itu jihad perang Uhud kalau nggak salah. 1.500 kendaraan isinya untuk jihad fisabilillah.
50.000 dinar dibagikan juga untuk jihad, dan terakhir itu 400 dinar dikasihkan kepada veteran korban perang. Masya Allah, subhanallah. Nah, saya berharap anak-anakku semuanya bisa meneladani bagaimana sifat-sifat sahabat Nabi. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi inti hikmah dari khutbah hari ini tadi, kultum hari ini, yaitu sifat beliau itu satu, tidak silau terhadap dunia. Jadi beliau mau diangkat menjadi khalifah, beliau tidak mau. Harta yang banyak juga tidak menggoda, malah disumbang-sumbangkan, malah datang lagi, disumbangkan datang lagi. Yang kedua, sederhana dan berbau dengan masyarakat. Jadi beliau ini tidak mau, karena saya kaya raya nih, saya bergabung dengan orang kaya raya. Enggak, dia malah berbaur, dikasih sama sahabatnya tadi, disumbangin separuh hartanya, nggak mau, cukup tunjukkan saya pasrah. Yang ketiga, tidak menganggap dirinya yang paling baik, makanya diangkat menjadi khalifah pun beliaunya tidak mau karena merasa saya tidak paling baik gitu. Nah, yang terakhir, tidak tergoda dengan duniawi, karena semua hartanya disumbangkan semuanya untuk kebutuhan jihad fisabilillah. Demikian kultum malam ini. Semoga apa yang ayah sampaikan bisa merasuk ke anakku semua, dan tolong nanti bisa ditiru sifat keteladanan siapa? Abdurrahman bin Auf. Nanti lebih lengkapnya silakan dilihat di YouTube atau di internet. Oke, makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.